Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan melanjutkan serial kajian rutin kita membahas hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan yang berbarakah ini kita akan bahas hadis yang ke-28 tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Di antara isi wasiatnya agar kita taat kepada penguasa. Kita baca, qala al-muallif rahimahullah an Abi Naji Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Dari Abu Naji Irbad bin Sariyah. Irbad bin Sariyah merupakan salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia sahabat yang tergolong fuqara, termasuk ahlus suffah, yaitu di antara 70 sahabat yang tinggal di pelataran Masjid Nabawi. Mereka yang tinggal di Masjid Nabawi disebut namanya ahlus suffah. Mereka kebanyakan adalah orang-orang yang tidak punya, orang-orang miskin, tidak punya rumah, tidak punya kendaraan. Mereka hidup di pelataran Masjid Nabawi dalam rangka menuntut ilmu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya juga ada sahabat Abu Hurairah. Dan Irbad bin Sariyah meriwayatkan sekitar 11 hadis. Dan dialah di antara sahabat Nabi yang meminta izin kepada Nabi untuk ikut serta perang Tabuk. Tapi Nabi tidak mengizinkannya. Nabi tidak mengizinkannya bukan karena tidak ada sebab. Ada suatu sebab, ya karena mereka yang ikut perang Tabuk hanyalah yang punya kendaraan. Karena perang Tabuk dikatakan Ghazul Usrah, yaitu perang yang sulit terjadi di musim paceklik, kemarau panjang, dan kaum muslimin menuju Tabuk harus menempuh perjalanan sekitar 700 sampai 800 km. Makanya sahabat-sahabat yang miskin datang kepada Nabi yang berjumlah 7 orang. Ya Rasulullah, bawa kami untuk ikut perang Tabuk. Jadi mereka minta diboncengin. Tapi Allah Subhanahu wa taala turunkan surat At-Taubah ayat 40, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaih. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang mendatangimu untuk bisa diajak perang Tabuk. Tetapi Nabi mengatakan, kami tidak mendapati tunggangan untuk membawa kalian.
Ya, makanya mereka ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak boleh mencela ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada celaan bagi orang yang berusaha untuk berbuat baik. Jadi mereka 7 orang ini sudah berusaha ingin ikut perang Tabuk, tapi Nabi tidak mengizinkan karena ada suatu alasan. Maka mereka ini walaupun tidak ikut perang Tabuk tidak berdosa. Berbeda dengan orang-orang munafik yang mereka padahal mampu, tapi mereka malah tidak ikut perang Tabuk. Di antaranya 3 orang sahabat yang ditahzir, diboikot oleh Nabi SAW karena mereka mampu tapi tidak berangkat. Itu sahabat Irbad bin Sariyah. Dia berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang membuat hati ini bergetar. Wa zarafat minhal uyun, dan membuat kami ini menangis, mengalirkan air mata. Faqulna, kami berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatun muwaddi' wa ausina. Wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Irbad bin Sariyah mengamati wasiat Nabi SAW seakan-akan itu adalah wasiat perpisahan. Mungkin ini merupakan salah satu isyarat di mana beliau akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sebelum beliau wafat banyak isyarat-isyarat yang terjadi. Di antaranya pada tahun 10 Hijriyah, 1 tahun sebelum beliau wafat, beliau pernah berkhutbah di hadapan para sahabat. Sesungguhnya ada seorang hamba diberikan pilihan antara dikekalkan di dunia dan yang kedua antara dia dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hamba tersebut lebih memilih untuk dipertemukan kepada Allah. Maka ada seorang sahabat yaitu Abu Bakar mendengar Rasulullah menyampaikan seperti itu, dia nangis sejadi-jadinya. Sampai sebagian orang pun terheran-heran, apa yang terjadi pada Abu Bakar? Abu Bakar menangis karena dia paham bahwa yang dimaksud dengan hamba tersebut yang diberikan tawaran oleh Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Apa wasiat Nabi? Yang itu adalah wasiat perpisahan. Berarti menunjukkan ini adalah wasiat yang sangat penting. Usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku wasiatkan kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassam'i wat ta'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun. Dalam riwayat Abdun Habasyi, hendaknya kalian tetap mendengar dan taat kepada pemimpin walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sungguh orang-orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku akan mendapati perselisihan yang sangat banyak. Dan ini sudah menjadi sunnatullah, bahwasanya umat Islam akan terpecah belah, berselisih. Walaupun Nabi SAW pernah berdoa, ya Allah, jangan kau jadikan umatku berselisih. Tapi Allah tidak kabulkan doanya. Senantiasa umat ini terus berselisih. Ini adalah problem, masalah. Nabi pun memberikan solusinya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnah. Ini adalah solusi dari perselisihan. Agar kita tidak berselisih,
berpecah belah, maka hendaknya kita kembali kepada sunnah Nabi SAW wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan hendaknya kalian mengikuti sunnahnya para pengganti Nabi SAW yang mendapatkan petunjuk, yang mereka berjumlah ada 4 orang, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para ulama menambahinya yaitu Hasan. Addu 'alaiha bin nawaziz, hendaknya kalian gigit dengan gigi geraham kalian sunnah tersebut. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, berhati-hatilah, waspadalah dari perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya setiap bid'ah adalah sesat. Inilah wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kalau kita simpulkan ada 4 pesan-pesan penting. Yang pertama adalah wasiat takwa, dan tentang takwa sudah kita sampaikan, dia adalah wasiat yang sangat agung, wasiat yang sangat mulia yang telah disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu. Yang dimaksud dengan takwa di sini adalah meninggalkan segala bentuk maksiat, perbuatan dosa, baik yang kecil maupun yang besar. Jadi belum dikatakan seorang yang bertakwa kalau dia hanya menjalankan kewajiban saja. Ketakwaan yang sempurna adalah selain dia menjalankan perintah Allah, dia juga meninggalkan larangan-larangan Allah, baik yang besar maupun yang kecil. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, khalliz dzunuba saghiraha wa kabiraha zakat tuqa, tinggalkanlah semua perbuatan dosa, baik besar maupun kecil, itulah ketakwaan. Wa'mal kamashin fawqa ardi syauqi yahzar mimma yara, maka berbuatlah seperti orang yang berjalan di atas tanah yang berduri, maka dia pun memperhatikan kiri kanan agar tidak terkena duri. La tahkiranna saghiratan fa innal jibala minal hasa, jangan kau remehkan perbuatan dosa kecil, karena sesungguhnya besarnya gunung itu dengan asalnya adalah kerikil-kerikil yang kecil. Nah, dari bait syair ini ada satu faedah yang sangat penting. Kenapa ketakwaan itu diibaratkan seperti kita berjalan di atas tanah yang berduri? Orang yang masih memiliki keimanan, maka dia akan berhati-hati dalam perbuatan dosa. Ya, berbeda dengan orang yang hatinya sudah mati, tidak ada lagi keimanan, maka dia akan menyepelekan perbuatan dosa. Seperti misalnya ada istilah ketika kita misalnya berjalan di sebuah sungai yang airnya mungkin surut, ya, kita berusaha untuk mengangkat celana kita agar tidak terkena air, agar nggak basah. Berhati-hati kita. Tapi kalau sudah basah, ya kadang kita mengatakan apa? Sudah telanjur. Udah sekalian aja basahin. Demikian pula pelaku dosa. Ketika dia sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali melakukan kemaksiatan, maka dia akan merasa udahlah, lanjutkan saja. Ya, jadi istilahnya terlanjur. Maka inilah efek dari perbuatan dosa jika dia tidak segera bertaubat, akan membuat hatinya mengeras. Kemudian yang kedua adalah wasiat tentang perintah taat kepada pemimpin. Yang ketiga, wasiat tentang solusi dari perpecahan umat, yaitu kembali kepada ajaran Islam yang murni, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan wasiat yang keempat, agar kita meninggalkan perkara-perkara bid'ah dalam agama. Namun
fokus pembahasan kita adalah pada wasiat yang kedua. Perintah taat kepada penguasa. Ini adalah perkara yang sangat penting jamaah sekalian. Akidah ini merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagai pembeda antara Ahlus Sunnah dan Ahlul Bid'ah dalam masalah pemimpin. Makanya orang-orang Khawarij, mereka disebut sebagai kaum yang menyempal, kaum yang menyimpang, dan pantas mereka disebut sebagai teroris. Karena mereka adalah kaum yang menghalalkan untuk memberontak kepada pemimpin. Bahkan pemberontakan mereka kepada pemimpin yang sah dijadikan sebagai bentuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalih inkarul munkar, mengingkari kemungkaran. Padahal Islam tidak seperti itu. Makanya perlu kita sampaikan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah menyikapi pemimpin. Baik pemimpin yang adil maupun pemimpin yang zalim. Dan masalah ini adalah masalah yang penting karena dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Karena kalau keliru bisa terjadi pertumpahan darah, demonstrasi, unjuk rasa yang berujung adanya pertumpahan darah. Maka yang pertama di antara prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada pemimpin adalah al-ahdu ala ta'ah. Kita wajib membaiat mereka, mengakui pemimpin yang sah, berjanji untuk mentaatinya kepada yang ma'ruf. Dan baiat tidak harus bersalaman. Tidak harus kita meletakkan tangan kita di atas tangan pemimpin. Dikatakan berbaiat adalah di mana kita mengakui pemimpin kita secara sah. Walaupun ditunjuk dengan cara yang tidak dibenarkan menurut syariat. Kalau dia menjadi pemimpin dan diakui oleh masyarakat luas, maka kita wajib mengakuinya dan menyetujuinya dan berbaiat kepadanya. Seperti misalnya di negeri kita, presiden terpilih setelah Pak Jokowi adalah Pak Prabowo. Maka sebagai seorang muslim harus berbaiat kepadanya. Ya. Jadi bukan berbaiat kepada pemimpin yang tidak dikenal. Maka pemimpin-pemimpin yang disebut pemimpin di bawah tanah, jaringan-jaringan Islam yang mereka memiliki pemimpin tersendiri, maka itu adalah bukan pemimpin yang sah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, jika ada dua pemimpin, maka hendaknya dibunuh salah satunya. Barang siapa yang tidak berbaiat kepada pemimpin yang sah, apa kata Nabi SAW? Man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia tidak berbaiat kepada pemimpinnya, maka dia meninggal dalam keadaan jahiliyah, yaitu menanggung dosa besar. Ya. Jadi dikatakan pemimpin yang sah, pemimpin yang kita wajib berbaiat kepadanya adalah yang memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, ayyakuna ma'luman,
pemimpin tersebut diketahui tidak tersembunyi. Ya, siapapun rakyat yang ada di negara tersebut, dia tahu ketika ditanya siapa presidenmu, fulan. Maka itulah pemimpin yang sah. Yang kedua, lahu sultan, yang memiliki kekuasaan. Dan yang ketiga, lahu quwwah, yang memiliki kekuatan. Dan presiden yang terpilih, mereka memiliki kekuasaan dan juga kekuatan. Dengan adanya TNI, polisi, Kopassus, ya, angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, berarti menunjukkan dia memiliki kekuatan. Itulah pemimpin yang sah, yang wajib untuk kita berbaiat kepadanya. Maka dari sini jangan sampai kita tertipu dengan adanya ajakan untuk berbaiat kepada pemimpin-pemimpin yang tidak jelas. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, "Inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi ta'atil a'immatil mawjudin al-ma'lumin alladzina lahum sultan yaqdiruna ala siyasatin nas." Nabi memerintahkan untuk taat kepada pemimpin yang ada wujudnya, yang diketahui, yang memiliki kekuasaan dan juga yang mampu untuk mengatur manusia. Bukan taat kepada pemimpin yang enggak jelas, yang tidak punya kekuasaan dan juga tidak memiliki kekuatan. Baik. Jadi istilah baiat ini ditujukan kepada pemimpin. Enggak ada istilah baiat itu ditujukan kepada ustadz. Ya, jika ada ustadz yang mengajak untuk berbaiat, maka ya ini adalah kesesatan. Nah, karena tidak ada istilah baiat kepada selain pemimpin yang sah. Kemudian yang kedua, kita wajib menghormati, memuliakan, dan tidak boleh merendahkan mereka. Iya, siapapun pemimpinnya, kita wajib menghormati, memuliakan. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya memuliakan mereka. Dan kita sebagai seorang mukmin wajib memuliakan orang yang Allah muliakan. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala mendudukan pemimpin pada kedudukan yang tinggi, yaitu Allah perintahkan kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin. Kenapa kita harus mentaati mereka? Kenapa kita harus memuliakan mereka? Karena di tangannya lah kemaslahatan hidup manusia. Keberadaan mereka di muka bumi ini sebagai zillullah, payung Allah, sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dengan keberadaan pemimpin akan tegak yang namanya keadilan, kesejahteraan, dan jangan hanya terbesit di dalam benak kita, kalau pemimpinnya zalimah sama aja. Justru adanya pemimpin yang zalim itu masih lebih baik daripada tidak ada pemimpin. Dikatakan situna sana ma'al imamil zalim khairun min adamil imam. 60 tahun manusia dipimpin oleh pemimpin yang zalim itu masih lebih baik
daripada tidak adanya pemimpin walaupun hanya satu malam saja. Karena ketika suatu negara tidak ada pemimpin, maka yang ada hanyalah hukum rimba. Makanya Rasulullah mengatakan as-sultan zillullah fil ardi. Pemimpin adalah payung Allah di muka bumi ini. Dengan adanya pemimpin tegak maslahat dunia dan maslahat agama. Banyak hukum-hukum dalam Islam yang itu tidak bisa terlaksana kecuali adanya persetujuan dari pemimpin. Seperti misalnya penetapan awal masuk bulan suci Ramadan, awal masuk tanggal 1 Syawal, ditegakkannya hukum had, hukum kisos bagi yang membunuh, hukum rajam bagi pezina, hukum potong tangan bagi yang mencuri. Itu semua tidak bisa dilakukan oleh setiap individu, tapi itu bisa dilakukan dengan adanya pemimpin. Bahkan Utsman bin Affan mengatakan apa? Innallaha yaz'u bisultan ma la yaz'u bil Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mencegah kemungkaran dan kemadaratan di tangan pemimpin yang tidak bisa dilakukan oleh Al-Qur'an. Apa maksudnya? Kadang di dalam Al-Qur'an jelas ini halal, ini haram. Larangan mencuri, larangan korupsi, larangan merampok. Dan orang-orang pun pada tahu tentang hukum tersebut. Tetapi siapakah yang menindaklanjuti jamaah? Pemimpin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita hidup di suatu negara yang minuman keras tidak dilegalkan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita berada di suatu negara yang undang-undang pernikahan di negeri kita ini masih mengikuti syariat Islam. Kalau kita daftar ke KUA, pasti ditanya walinya ada enggak, maharnya ada enggak, saksinya ada enggak. KUA datang misalnya, ya ingin menulis akte pernikahan. Ternyata yang hadir adalah mempelai laki-laki dan juga mempelai laki-laki juga. Kira-kira dia mau nanganin enggak? Tidak. Subhanallah. Ini arti kita melihat hal-hal yang positif di negeri kita. Ya. Nah, maka tahan lisan kita dari mencela mereka. Walaupun terkadang kebijakan-kebijakan yang mereka buat tidak berpihak kepada rakyat kecil. Dan sekarang kita harus berpikir bagaimana kalau kondisi kita sebagai pemimpin negara. Jangankan menjadi pemimpin dalam ruang lingkup yang besar, kita aja jadi pemimpin keluarga sering diprotes, ya kan? Istri sering protes, anak sering protes. Itu baru memimpin keluarga. Apalagi kita memimpin negara yang besar. Yang pastinya setiap kebijakan pasti mungkin ada yang dirugikan, tapi sifatnya tidak terlalu banyak. Ya, jangan kita hanya sebagai komentator, seperti komentator pemain bola. Ketika dia disuruh terjun ke lapangan, buru-buru ngegolin, nendang bola juga kagak bisa. Ya, maka tahan lisan kita, jemaah. Walaupun kita mendengar isu tanggal 1 Oktober Pertalite akan dihilangkan misalnya, ya sikap yang terbaik adalah ya bersabar. Ini saya katakan sebagai pembeda antara ahlu sunnah dan ahlu bidah. Karena masalah-masalah seperti ini kadang dikatakan sampai kapan kita bersabar? Sampai kapan kita diam aja? Subhanallah. Jadi memprovokasi rakyat untuk turun ke jalan melakukan kudeta dan yang lainnya. Lihat bagaimana sahabat Abu Bakrah, sahabat Nabi SAW, melihat ada seorang yang berkhutbah, dengan lancangnya dia mencela pemimpinnya. Khatib mengatakan, "Unzuru ila amirina yalbasu siyabal khussa."
Lihatlah kepada pemimpin kita yang dia memakai pakaian kefasikan, di mana khatib ini mencela pemimpinnya. Maka Abu Bakar pun langsung berdiri mengatakan, uskut anta, diam kamu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man akrama sultan akramahullah, wa man ahana sultan ahanahullah. Barang siapa yang memuliakan pemimpinnya, maka Allah akan memuliakan dia. Barang siapa yang menghinakan pemimpinnya, maka Allah akan menghinakan dia. Ya. Bayangkan kalau kita berada di bawah kepemimpinan Hajjaj bin Yusuf, seorang yang sangat zalim, sangat banyak dia membunuh para ulama. Bahkan ada di antara sahabat yang mati di tangannya. Kezoliman yang sangat luar biasa. Saking zolimnya dia, kalau sudah membunuh manusia, dia bunuh secara pelan-pelan. Kukunya dicabut, dikulitin. Subhanallah. Lihat bagaimana nasihat-nasihat para sahabat. Yang mereka hidup di zaman kezoliman yang sangat luar biasa. Ada yang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, mengeluhkan tentang Hajjaj bin Yusuf. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Innama utitu min indi anfusikum. Hasan Al-Basri mengatakan, kalian dikasih pemimpin seperti ini karena dosa kalian seperti itu. Artinya Al-Hasan Al-Basri ingin mengingatkan bahwasanya kebaikan pemimpin itu tergantung pada kebaikan rakyatnya. Sehingga dikatakan pemimpin adalah cerminan dari rakyat. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai kaum tersebut mengubah dirinya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah dirinya sendiri. Ayat ini sering disalahpahami. Yang dimaksud dengan sampai kalian mengubah, artinya sampai kalian turun ke jalan mengingkari kemungkaran pemimpin. Ada yang memahami seperti ini. Padahal pemahaman yang benar